di ruang majelis tinggi partai. Di hadapan Bapak Anies Baswedan tadi para anggota MPP juga menyampaikan harapan, aspirasi, dan juga tentu semakin menguatkan tekad Bapak Anies Baswedan untuk terus berjuang, semakin kuat dan semakin memiliki keyakinan bahwa beliau tidak sendirian. Ada kami, Partai Demokrat, dari pusat sampai dengan seluruh daerah yang siap juga berjuang bersama-sama menghadirkan perubahan dan perbaikan tadi. Untuk yang paling baru adalah kita tahu kemarin Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, mengeluarkan rilis atau statement bahwa telah secara resmi mendukung pencalonan Pak Anies Baswedan. Itu kita syukuri sebagai satu progres, karena dengan begitu maka kita sudah mencapai mendekati 20%. Tinggal satu lagi, dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan teman kita dari PKS juga akan menyusul pernyataan semacam itu. Kita tunggu proses internal yang sedang berlangsung dan dalam proses finalisasi mudah-mudahan. Relawan Amanat Indonesia ini nantinya akan bersinergi dengan elemen lain untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024. Ini tambah gemetar ya dinding-dinding istana ya. Anies dan tim kecil Koalisi Perubahan sambangi AHY di kantor Demokrat. Baran News Aceh CO, upaya percepatan deklarasi bersama Koalisi Perubahan sedang terus dimatangkan. Pasca pernyataan dukungan Partai Demokrat dan PKS minggu ini, pertemuan tim kecil Koalisi Perubahan kembali digelar sore hari ini, 2 Februari 2023. Kali ini rapat konsolidasi itu dilakukan di kantor DPP Partai Demokrat dengan menghadirkan semua pihak, mulai dari perwakilan Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, dan juga menghadirkan bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan. Kedatangan Anies dan rombongan tim kecil Koalisi Perubahan di kantor DPP Partai Demokrat disambut langsung oleh Ketua Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Anies dan AHY tampak akrab lewat perbincangan singkat sebelum mereka bersama-sama naik ke ruang kerja AHY. Kita bersama-sama hadir di tempat ini, termasuk teman-teman media, membicarakan tentang proses demokrasi kita ke depan, membicarakan tentang arah perjalanan bangsa dan negara ke depan. Dan sesungguhnya proses pemilu ke depan, pemilihan ke depan ini tidak lepas dari keputusan MK beberapa hari yang lalu. Kalau MK memutuskan sebaliknya, ada perpanjangan, barangkali kita tidak diskusi di ruangan ini hari ini, atau diskusi kita mungkin berubah. Karena itu saya menyampaikan apresiasi kepada MK dan harapannya nanti MK akan terus mengambil langkah-langkah menegakkan konstitusi, melindungi tata negara, melindungi tata pemerintahan kita dari usaha pelemahan demokrasi. Kemarin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan posisinya secara terang benderang terkait untuk mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nah, tentu harapan kami adalah bahwa 3 partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai calon presiden. Nah, ini yang kami sedang terus dorong. Tentu juga kami yakin bahwa Nasdem dan PKS juga akan mensegerakan itu, karena yang paling penting adalah deklarasi yang 20% PT ini. Di ruang majelis tinggi partai, di hadapan Bapak Anies Baswedan tadi para anggota MPP juga menyampaikan harapan, aspirasi, dan juga tentu semakin menguatkan tekad Bapak Anies Baswedan untuk terus berjuang, semakin kuat dan semakin memiliki keyakinan bahwa beliau tidak sendirian. Ada kami, Partai Demokrat, dari pusat sampai dengan seluruh daerah yang siap juga berjuang bersama-sama menghadirkan perubahan dan perbaikan tadi. Untuk yang paling baru adalah kita tahu kemarin Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, mengeluarkan rilis atau statement bahwa telah secara resmi mendukung pencalonan Pak Anies Baswedan. Itu kita syukuri sebagai satu progres, karena dengan begitu maka
kita sudah mencapai mendekati 20%. Tinggal satu lagi dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan teman kita dari PKS juga akan menyusul pernyataan semacam itu. Kita tunggu proses internal yang sedang berlangsung dan dalam proses finalisasi mudah-mudahan. Relawan Amanat Indonesia ini nantinya akan bersinergi dengan elemen lain untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024. Ini tambah gemetar ya dinding-dinding istana ya. Anies dan tim kecil Koalisi Perubahan sambangi AHY di kantor Demokrat. Baranyus Aceh CO upaya percepatan deklarasi bersama Koalisi Perubahan sedang terus dimatangkan. Pasca pernyataan dukungan Partai Demokrat dan PKS minggu ini, pertemuan tim kecil Koalisi Perubahan kembali digelar sore hari ini. 2 Februari 2023, kali ini rapat konsolidasi itu dilakukan di kantor DPP Partai Demokrat dengan menghadirkan semua pihak mulai dari perwakilan Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS dan juga menghadirkan bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan. Kedatangan Anies dan rombongan tim kecil Koalisi Perubahan di kantor DPP Partai Demokrat disambut langsung oleh Ketua Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Anies dan AHY tampak akrab lewat perbincangan singkat sebelum mereka bersama-sama naik ke ruang kerja AHY. Kita bersama-sama hadir di tempat ini, termasuk teman-teman media, membicarakan tentang proses demokrasi kita ke depan, membicarakan tentang arah perjalanan bangsa dan negara ke depan. Dan sesungguhnya proses pemilu ke depan, pemilihan ke depan ini tidak lepas dari keputusan MK beberapa hari yang lalu. Kalau MK memutuskan sebaliknya, ada perpanjangan, barangkali kita tidak diskusi di ruangan ini hari ini, atau diskusi kita mungkin berubah. Karena itu saya menyampaikan apresiasi kepada MK dan harapannya nanti MK akan terus mengambil langkah-langkah menegakkan konstitusi, melindungi tata negara, melindungi tata pemerintahan kita dari usaha pelemahan demokrasi. Kemarin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan posisinya secara terang benderang terkait untuk mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nah, tentu harapan kami adalah bahwa 3 partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai calon presiden. Nah, ini yang kami sedang terus dorong. Tentu juga kami yakin bahwa Nasdem dan PKS juga akan mensegerakan itu, karena yang paling penting adalah deklarasi yang 20% PT ini.